Wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, guru SMA Negeri 2 Tapuk, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan semacam seminar destinasi satu materi dari Merdeka Belajar sebenarnya ya, dengan judul budaya positif. Pada kesempatan kali ini nanti akan saya coba paparkan beberapa materi tentang apa saja isi dari budaya positif. Sebenarnya ada beberapa materi lagi yang sudah selesai tapi belum sempat kita diseminasi. Jadi hari ini kita mengambil materi tentang budaya positif. Roni Saroni, kebetulan saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 2 Tapuk Kabupaten Kampar. Daftar isi pertama tentang perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi. Sekarang kita lihat perubahan paradigma menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau kita kembali kepada pembelajaran Ki Hajar Dewantara, ada 6 konsep yang harus kita kembali lakukan. Yang pertama yaitu konsep menuntut. Menuntut di sini kita sebagai tenaga pendidik ternyata memang dikontrakkan kita bagaimana kita bisa menuntut siswa dengan baik. Jadi konsep Ki Hajar Dewantara itu menuntut. Kemudian konsep yang keduanya berbudi pekerti. Jadi kita sebagai guru juga harus punya sikap yang baik. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan secara sikap, sifat dan sebagainya harus ditiru oleh murid kita. Kalau di Merdeka Belajar itu sekarang bukan siswa lagi bahasanya, tapi murid. Kalau dulu siswa, kemudian sekarang berubah bahasa menjadi murid. Kemudian yang ketiga bukan tabula rasa. Konsep yang ketiga itu bukan tabula rasa, yaitu siswa lahir secara kodrat, memang lahiriah. Jadi siswa kita itu memang lahir secara murni. Jadi apapun yang mereka lakukan itu memang perubahannya datang dari keseharian mereka. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kita dan guru dan siswa memiliki kodrat lahir, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian konsep yang kelima itu berpihak pada anak. Ini yang lagi diheboh-hebohkan sekarang, kalimat berpihak kepada anak. Ada juga kalimat yang mengatakan menghamba kepada anak. Pertanyaan kita, menghamba itu seperti apa? Setelah saya coba masuk ke guru penggerak, ternyata menghamba itu bukan berarti kita menurutkan kata anak, tidak. Kita memberikan sesuatu sesuai dengan kompetensi anak. Apa yang anak miliki, kemudian kompetensi itu yang akan kita coba angkat. Karena satu kelas itu jumlah 30 itu memiliki kompetensi yang berbeda. Maka berpihak kepada anak itu kita melihat kompetensi secara detail. Anak A, anak B, anak C. Tetapi ada orang yang menegatifkan berpihak kepada anak, emang kita menghamba kepada anak, tidak. Ternyata berpihak kepada anak itu melihat secara rinci kompetensi apa yang anak miliki. Kemudian konsep yang keenam itu sebagai petani. Maksud sebagai petani ini adalah proses seorang petani mulai menanam benih sampai panen itu adalah proses secara alam. Itu yang harus kita berikan kepada anak-anak, tidak memaksakan harus tumbuh cepat. Hal ini yang kita terkadang hilaf atau lupa gitu. Kita memaksakan agar target kita itu bisa tercapai, sedangkan anak yang menerima itu belum sanggup. Ini 6 konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang di bawah kita tahu konsep Ki Hajar Dewantara itu yang pertama Ingarso Sumtolodo, kemudian Imadio Mangunkarso, dan Turi Handayani. Sampai hari ini masih kita terapkan.
secara tidak langsung atau secara tanpa sadar kita tetap menggunakan selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itu konsep Ingarso Sutolodo, Imadio Mangukarso, dan Tuturi Handayani. Maka dalam konsep paradigma ini kita mengembalikan diri kita kepada konsep Ki Hajar Dewantara. Kemudian perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kalau kita lihat suasana sekolah kita, saya rasa suasananya sudah bisa kita kembangkan. Tinggal saja bagaimana kita memberikan rasa aman, kemudian mampu siswa berpikir, bertindak secara baik. Kondisi ini dalam budaya positif yang harus kita kembangkan. Jadi konsep budaya positif di sini adalah bagaimana kita sebagai guru memberikan rasa aman kepada siswa, tidak memberikan rasa tidak nyaman. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Ini memang masih perdebatan. Ada satu sisi di Merdeka Belajar itu mengatakan itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Dahulu bahasanya hukuman, sekarang namanya konsekuensi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah konsekuensi itu bukan hukuman? Ini yang masih perdebatan. Berarti kalau konsekuensinya diterapkan, maka hukuman tidak ada lagi. Nanti kita lihat seperti apa beda hukuman dan konsekuensi itu. Sekarang kita lihat perubahan paradigma menurut paparan Dr. William. Dalam kontrol teori meluruskan beberapa konsepsi tentang kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya, bagaimana kita menciptakan suasana merasa siswa itu bersalah. Berarti ada kalimat tidak menghukum, dia merasa dirinya bersalah. Nanti akan kita lihat seperti apa prosesnya ilusi yang ini. Kemudian yang berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita sebagai tenaga pendidik punya ilusi itu, karena kita menganggap diri kita dewasa. Oleh karena itu apa yang kita inginkan, terkadang kita ingin siswa itu seperti itu gitu. Ternyata dalam pelaksanaannya tidak bisa kita paksakan seperti itu. Kemudian kita lihat stimulus respon lawan teori kontrol tadi. Stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Sekarang kita lihat realitas kita semua. Teori kontrolnya, realitas kita berbeda. Ketika kita bicara stimulus respon tentang dunia, realitas kita semua, kita menganggap semua milik kita. Ternyata realitasnya kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap kita ini, setiap murid itu memiliki hal yang berbeda. Tidak bisa kita menyatukan satu cara untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Ini menurut paradigma Ki Hajar Dewantara tadi. Kemudian ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan mengubah orang sesuai dengan keinginan kita. Ternyata pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Hal yang salah kita anggap buruk. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi yang salah itu bukan berarti kita salah gitu. Ternyata ada tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ternyata yang mengontrol diri kita itu adalah kita, tidak bisa orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Antara kita sama kita ini ya kondisinya kita. Saya paksakan Pak Sam harus begini ya tidak bisa. Saya paksakan murid ini harus begini ya juga tidak bisa. Karena
posisinya Bu Leni, saya, pasang. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan ternyata tidak bisa kita lakukan, kita harus mengadakan semacam kolaborasi. Jadi rencana kita ke depan bagaimana kita bisa berkolaborasi. Saya yakin SMA 2 udah 12 tahun saya di sini, saya merasa kekompakan itu sangat baik gitu. Sekarang tinggal kita berkolaborasi bagaimana menghidupkan secara teknis apa ide-ide yang akan kita keluarkan secara bersama. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ternyata model berpikir itu menang-menang, bukan menang atau kalah. Model berpikir itu menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Sekarang kita lihat disiplin positif dan motivasinya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru adalah salah satu alternatif kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ternyata bahasa hukuman itu kalau bisa tidak kita gunakan sama sekali. Tiada Dewantara dan Diani dosen berpendapat bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak? Setiap kita pasti berbeda konsepsinya. Saya membersihkan tangan, tujuan saya ini. Saya memakai masker karena saya batuk. Saya pakai masker karena ini. Persepsinya berbeda. Kemudian mengapa kita harus datang tepat waktu di sekolah? Malu sama murid. Kemudian siswanya kenapa datang terlambat? Malu dengan kawannya. Sekarang kita lihat 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sebuah pertanyaan yang motivasinya eksternal, di luar kita. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini pertanyaan juga. Kemudian ada motivasi internal, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu sebuah kalimat yang tujuannya disiplin positif. Berbeda dengan motivasi eksternal tadi. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Maka kalimat yang tepat itu yang dibawa. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Untuk menerapkan disiplin tadi, maka kita ada satu teknik yang dinamakan dengan membuat keyakinan kelas. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas di dalam kelas. Ternyata kesepakatan kelas itu kalau kita terangkan ternyata ya sangat ampuh. Ini berbeda dengan kesepakatan sekolah ya. Ini kesepakatan kelas. Yang sekarang namanya keyakinan kelas, yang membuat siswa, yang menyampaikan kesepakatannya mereka, yang menyepakati mereka yang melakukan sesuai dengan yang mereka sepakati. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama.
Saya sudah lakukan di beberapa kelas membuat semacam kesepakatan. Memang masih agak lambat perjalanannya karena mereka menganggap itu hukuman. Padahal tidak. Kita mau kesepakatan kelas itu bagaimana mereka lama-lama menyadari kalau mereka terlambat, mereka malu. Sekarang kalau yang sekarang saya lakukan itu, kalau mereka terlambat, mereka minta begini aja, kami baca Pancasila Pak. Jadi kemarin ketika mereka terlambat, mereka baca Pancasila di depan kelas, tanpa kami hiraukan. Dan kita berusaha bagaimana mereka bertanggung jawab tentang apa yang mereka lakukan. Ini sebuah kesepakatan kelas. Menurut Kosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang muda di dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dalam keyakinan kelas ini kita menyampingkan peraturan yang sifatnya hukuman, tapi kita membuat keyakinan yang sifatnya konsekuensi. Kalau saya melakukan ini, maka saya akan lakukan ini. Kalau saya terlambat kelas, saya akan melakukan ini. Keluar kelas sekian menit, kesepakatan kami. Maka lebih dari itu, maka kami melakukan ini. Kesepakatan itu ditulis, ditempelkan di kelas, maka mereka membaca setiap hari. Boleh kita lakukan setiap mata pelajaran, dan boleh saja nanti masa kita bikin sepakatnya sekolah, Pak. Kesepakatan itu. Kalau saya mencoba pada mata pelajaran saya aja. Lanjut. Ya, seharusnya kalau bisa yang membuatnya wali kelas. Seharusnya wali kelas. Tapi kalau guru pun membuat pesan, boleh pesan. Karena ada sifat lingkaran dari guru. Contoh, ketika mengumpulkan tugas berbeda, ada yang mengumpulkan tugas tepat waktu, ada yang tidak, anak ada yang protes. Pak, si Anu mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, kok nilainya sama dengan saya, gitu ya? Di mata pelajaran yang sama, mata pelajaran saya misalkan. Maka mereka sepakat, kalau terlambat maka nilai kamu tetap ini. Sepakat mereka menentukan. Atau ditambah dengan tugas lain yang menentukan mereka. Berarti kalau mereka terlambat 1 minggu, maka mereka menambah tugas lain. Menambah tugas lain itu kesepakatan mereka semua. Jadi boleh lakukan berguru, boleh berwali kelas, dan kalau bisa sekolah juga membuat keyakinan ini. Sekarang kita lihat pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Kalau pengertian abstrak, semu. Semu itu artinya mereka yang membuat, mereka yang melakukan. Artinya tidak ada kesepakatan yang jelas. Artinya jelas itu baku. Bisa saja di semester depannya tidak kesepakatan itu. Tergantung kondisi yang ada. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal dari siswa. Mereka kita beri kesempatan satu per orang memberikan kesepakatan. Saya sepakat begini, saya sepakat begini. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Jadi yang pokok-pokok aja yang membuat siswa mudah melakukannya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Karena mereka yang menyepakati, maka semua harus kontribusi. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu boleh kita kurangi kembali dan boleh kita tambah. Dan targetnya adalah besok tak ada lagi itu. Jadi siswa sudah sadar dirinya melakukan hal yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kita tidak perlu lagi bikin keyakinan itu. Saya tidak boleh terlambat. Saya harus masuk tepat waktu. Saya harus menjaga tugas. Keyakinan itu yang kita coba tumbuhkan. Sekarang kita lihat contoh peraturan dan keyakinan kelas yang dituju. Contoh ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya kalau ada sulit baca, jadi setelah siswa membaca, kesepakatannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nilai yang diambil di sini? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kesepakatannya. Nilai yang diambil di situ saling menghormati. Begitu seterusnya. Ada beberapa contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat di kelas masing-masing. Sekarang kita lihat dihukum oleh penghargaan. Ini yang masih heboh juga nih.
Ada sebagian kita yang tidak mau ada penghargaan, karena penghargaan mengakibatkan paksaan. Contoh, memberikan penghargaan kepada anak yang sering sholat. Satu sisi kita menganggap itu baik, satu sisi ada kalimat yang menyatakan kalau karena dia diberi penghargaan maka dia rajin sholat. Ini yang kita nanti pendapat pasal seperti apa? Ada pasal tidak berikan reward kepada anak. Kita tujuan kita agar anak itu yang lain termotivasi. Ternyata penghargaan itu juga ada hasil negatifnya. Kalau tidak ada penghargaan lain, akibatnya apa? Dia tidak mau lagi gitu. Nah, ini yang faktor negatifnya. Nanti kita lihat bersama kesepakatan kita seperti apa untuk penghargaan ini. Penghargaan jangka pendek, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kira-kira seperti apa nanti yang akan kita coba memberikan penghargaan? Memang kita belum ada pasal ya kepada siswa memberikan penghargaan. Kayaknya aja ya, yang juara dan sebagainya. Lanjut. Seragam ya, nunggu dari OTW. Hukuman atau konsekuensi? Nah ini muncul pertanyaan kita tadi. Kita memberikan hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, membersihkan, konsekuensi. Hukum konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan sama tadi. Nah, sekarang pertanyaan kita menggunakan bahasa hukuman atau konsekuensi? Ini masih perdebatan kita ya. Ada yang mengatakan kalau ada hukuman maka anak begini-begini. Kalau kita berikan konsekuensi terlalu ringan. Nah, ini masih perdebatan kita bersama. Bagaimana caranya menggunakan, karena kalau konsep dari kajian Dewantara itu menuntun anak, jadi tidak ada bahasa menghukum. Sesuatu yang ada manfaatnya, maka bukan hukuman ya. Bukan hukuman, namanya konsekuensi. Berarti semua kita lakukan konsekuensi. Kalau manfaatnya kembali ke anak, ya maka kalimat apa yang kita gunakan sekarang? Kalau guru olahraga misalnya kita menyuruh anak memungut sampah, sekarang pertanyaan kita apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena ya berarti ada cara kita menggunakan kalimat tidak menghukum gitu ya, jadi menggunakan kesadaran mereka tentang apa yang mereka lakukan. Sekarang kita lihat perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukumannya menyakitkan, mencubit, berarti itu hukumannya. Berarti kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit ya. Tadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin. Itu dia. Jadi kita tidak menggunakan secara fisik, tapi anak merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Ketika dia melakukan malu, kalau dia malu, ada yang kita coba buat anak itu tidak melakukan secara fisik. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya, kalau dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi jangan menyakiti diri sendiri, tetapi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Marah, rasa bersalah,
dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Caranya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Jadi berusaha kita mencoba membuat semacam konsekuensi, tidak hukuman yang menyakiti. Ada 4 kebutuhan dasar. Belonging, apa itu? Belonging, memiliki ya, rasa sayang gitu ya. Power, kekuatan. Freedom, bebas. Fun, bahagia. Jadi ternyata kita harus memberikan 4 kebutuhan dasar itu ke anak. Rasa sayang, kekuatan apa yang mereka miliki, kebebasan, kemudian fun, dalam tanda kutip ada aturan-aturan tertentu. Kata bebas berarti bebas semaunya saja. Ya, cinta, kasih sayang, permasaan, kebebasan dan kesenangan. Contoh kebutuhan dasar. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang ada pada siswa itu ketika mereka menanyakan hal itu? Ternyata dia hobi bernyanyi, tapi kelas harus tenang. Kira-kira ketika itu terjadi, apa kebutuhan yang kita berikan ke anak yang bersangkutan? Waktu dan kesempatan kepada anak itu. Kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang kita berikan ke anak? Perhatian. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengarin ibu guru aja. Dia anak merasa bosan. Maka kebutuhan apa kita berikan? Perubahan teknik, cara belajar, cara mengajar dan sebagainya. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti anak merasa malu ketika mereka dilihatkan kepada gambarnya kepada kawan. Maka kebutuhan apa? Kita berikan bimbingan agar dia merasa karya yang mereka buat lebih baik. Sekarang kita lihat fungsi kontrol kita sebagai guru. Penghukum membuat rasa bersalah. Guru berbuat menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi bukan berarti kita menunjuk anak. Jadi kalimatnya ibu kecewa loh dengan kamu. Kalimatnya seperti itu. Ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres dengan kondisi kamu. Maka membuat anak menjadi rasa bersalah. Hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Membuat rasa bersalahnya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Itu cara kita untuk menanganinya. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kita meletakkan guru siswa itu di dunia luar biasa gitu. Ternyata caranya murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Terbalik. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ternyata murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Kata murid, sebagai guru kita harus, kalau di sini maafkan saya. Ini agak berat juga ya. Kalau kita sebagai pelaku ya, tapi memang dalam Ki Hajar itu seperti itu. Ada guru kadang kita lewat, siswa membicarakan kita, Pak Romi itu gini. Kemudian terdengar sama kita, perasaan kita ini apa nih? Mau kita marahkan anak ini atau seperti apa? Kemudian mendapatkan pada dampak dalam murid, mengulangi kesalahan, merasa rendah diri.
Jadi itu posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai teman dan pemantau, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur sebagai pemantau. Jadi kita juga sebagai teman dan sebagai pemantau. Jadi kita juga dulu harus posisinya sebagai teman dan sebagai pemantau. Itu beberapa contoh. Kemudian sebagai manajer, bagaimana posisi kita sebagai manajer? Memimpin siswa dalam pembelajaran. Juga pertanyaan, apa yang kita ingini mengatakan kembali? Cek. Murid meletakkan dirinya sebagai individu, bagaimana mencari kebutuhan dasar, restitusi diri, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi itu intinya adalah cara kita menangani kasus yang ada dalam kelas dan di luar kelas, baik guru, wali kelas maupun pihak sekolah. Ini dia segitiga restitusi itu ya. Segitiga restitusi itu bagaimana cara kita, anak ketika kita tangani dia tidak marah dengan kita dan dia tidak marah dengan lawan mereka. Anak bersalah A dengan B, kemudian kita yang menangani, mereka pun menjadi saling memaafkan kembali. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Kita panggil, kita tanyakan, kamu kenapa, masalahnya apa, kenapa, gitu ya. Kemudian menstabilkan identitas. Emosi dia tinggi tadi kita stabilkan kembali. Ini sebenarnya kerja BP ya, guru BP yang lebih paham ini sebenarnya. Tapi ternyata kita dulu juga harus punya sifat atau hal yang seperti ini. Kemudian menanyakan keyakinan mereka. Kamu ini mau sekolahnya tujuannya untuk apa? Besok mau kemana? Mau jadi apa? Gitu. Jadi tiga segitiga inilah yang akan kita coba lakukan ketika menangani sebuah kasus terhadap siswa. Sekarang kita lihat, pertama menstabilkan identitas. Bagaimana tekniknya? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu pertanyaan kita muncul. Pertama, jadi kalau berbuat salah itu biasa, namanya kita hidup. Itu pertanyaan pertama. Tidak ada